everyone. Ini adalah podcast pertama aku di podcast Yawan. Belum tahu sih namanya apa. Tapi ini adalah orang pertama yang mau aku wawancarai. Bukan wawancarai, kita sharing aja ya. Iya, benar. Sharing seputar kuliah, seputar pengalaman, kehidupan mungkin ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau nanya namanya dulu. Halo semua, perkenalkan nama aku Syifa Nur Hidayati. Oke, Siva kamu dari mana? Dari mana ya? Ayo, ada bisa tebak gak? Aku dari Jakut. Kan tau gak Jakarta Utara tuh di mana? Jakarta Utara, di Jakarta Utara gak sih? Iya sih, benar. Maaf ya guys, ini sedikit berisik. Sumpah gue udah teriak kayak gini, tapi bersabar lagi. Jadi kita tuh sekarang mau sharing ya tentang perkuliahan. Siva udah berapa hari nih kuliah? Udah berapa bulan? Ini baru sebulan setengah ya. Tapi ngerasa tuh kayak udah setahun gitu guys. Itu ini banget ya. Lebay gak sih kalau gitu? Dia apa sih lu? Iya guys, mungkin lebay gitu ya. Oke, berarti udah 1 minggu berarti ya. Gimana nih perkuliahannya? Tolong gitu. Gimana nih perkuliahannya sih? Masya Allah ya guys, karena sangat amat berat gitu ya guys. Mungkin awalnya emang berat gitu, mungkin karena aku belum terbiasa. Dan aku juga masih shock gitu loh dengan dunia perkuliahan. Yang dimana dunia SMA dengan perkuliahan itu sangat berbeda jauh ya. Jadi selain kita menyiapkan otak ya guys, yang otak sangat amat kritis, kita juga harus menyiapkan mental. Apalagi untuk anak-anak yang apa sih kalau misalnya jauh dari rumah tuh apa namanya? Rantau. Ya, anak rantau gitu guys. Semangat sih guys menurut aku. Karena tuh kuliah itu dibentuk selain pikiran kita juga mental kita gitu guys. Ya dimana kita itu harus benar-benar kayak sendiri gitu loh. Kita sendiri yang menghadapi itu, gak yang orang lain gitu. Dan dunia perkuliahan tuh sendiri-sendiri, bukan yang sama teman atau sama siapapun itu. Gitu. Berarti udah hampir mau 1 bulan ya kuliahnya. Oke, lanjut ya. Pak, akhir-akhir ini lagi disibukkan dengan kegiatan apa sih selain kuliah gitu loh? Ya, selain kuliah aku juga sibuk sebenarnya sih mencari jati diri aku. Ya, kalian nanya kayak, kok kenapa mencari jati diri gitu? Guys, mencari itu apa ya? Setiap orang kan beda-beda ya guys, timingnya gitu, menemukan dirinya gitu. Jujur sampai saat ini aku tuh masih bertanya-tanya, meskipun udah ketemu setengah gitu loh dari yang sebelumnya. Dan itu tuh nggak langsung instan, kita tuh harus perlu melalui proses perjalanan kita gitu loh, hidup kita itulah kita dibentuk gitu loh. Bagaimana kita menghadapi masalah dan sebagainya. Dan untuk kesibukan aku itu aku menyiapkan buat LKMM, Masya Allah itu karena tugasnya itu kelompok ya guys, bikin baju gitu ya, bikin kostum gitu dan juga nari-nari gitu atau kita bikin pentas gitu loh guys. Oke, berarti sekarang lagi sibuk mau persiapan LKMM. LKMM itu apa sih? LKMM itu jadi kayak acara buat pengembangan diri gitu loh, pengembangan di kepemimpinan. Oke, lanjut. Kamu lagi ngangenin apa sih gitu? Apa yang kamu kangenin di waktu SMA? Karena kan kamu sekarang lagi hektik banget tuh, lagi hektiknya sama tugas-tugas. Apa sih yang kamu kangenin di waktu SMA, atau kamu lagi kangen rumah atau enggak gitu loh? Jujur untuk aku ya anak homesick, aku awal-awal tuh kayak kangen banget setiap dengar azan itu aku selalu kayak ingat kayak oh iya abis ini pulang ke rumah makan gitu. Dan beda lagi kalau di sini kayak aku mikirin kayak aku beli di mana ya makannya, terus kayak abis ini aku harus ngerjain tugas. Dulu tuh yang kalau misalnya kita pulang kan pulang ya guys ya, dan masih ada orang tua gitu. Dan tugasnya juga belum banyak gitu kan. Jadi kayak kita tuh masih bisa santai, tidur bahkan ya nonton film sebagainya. Tapi bener-bener awal pertama kan tuh kayak shock banget ya guys, karena aku sampai kelayangan gitu mencari makan juga, mencari warteg di mana penuh. Dan karena kebanyakan aku kuliah pulang ya dan tugas juga banyak, jadi aku nggak bisa tidur gitu loh guys, kayak otakku tuh kayak tugas gitu guys. Berarti kamu lagi kangen sama kegiatan atau rumah kegiatan. Betul guys. Nah, lanjut. Terus kamu kalau lagi pasti mahasiswa itu kayak stres gitu loh. Nah, kamu cara menghadapi stresnya itu gimana sih? Oke,
Oke, tips dari aku cara menangani stres di masa muda ya guys ya, Masya Allah. Masa muda Oh iya, lebih ke iya. mahasiswa baru, seorang Oke, jadi mahasiswa cara mengatasi stres. Yang pertama pastinya kalian stres dulu ya, nyampe kayak pusing ini ngerjainnya mana dulu gitu. Tapi kita jangan lupa untuk selalu berdoa gitu ya, minta sama Allah diberi petunjuk. Tapi yang pasti kita tuh pusing dulu nih kayak ini yang mana sih sebenarnya kita harus ngapain dulu nih gitu kan. Tapi lama-lama pasti akan ada jalan keluarnya gitu loh. Kayak kita bikin ini dulu sih menurut aku penting banget menurut aku kalian siapin buku gitu ya buat catatan kalian kayak tugas apa nih yang perlu aku kerjain dulu gitu loh sebelum schedule. terus aktivitas apa aja aku lakuin hari ini aku harus punya target hari ini tuh aku harus selesai apa dulu tugasnya karena jujur itu banyak banget guys jadi kayak kalian harus pintar-pintar manage waktu kalau enggak itu bakal keteteran dan bakal pusing juga sih kitanya gitu loh. Oke, berarti tipsnya itu kita harus punya schedule dan bisa memanage waktu dengan baik. Emang itu sih bener banget, penting banget. Kita harus bisa memprioritaskan tugas ya. Mana tugas yang paling prioritas bagi kita itu yang mana? Tugas yang paling prioritas itu tugas dosen, guys. Kalau tugas-tugas organisasi itu nomor 2, itu nanti gitu Salah loh. satunya kamu. Terus aku mau nanya nih, kan pasti ya tiap orang pengen punya someone to talk. Oh my god, itu yang aku rasain sekarang. Nah, kamu ini lagi single era atau centil era? Tanya dulu jawab. Single era. Oke, kamu lagi di single era ya. Berarti kamu gak punya someone to talk dong. Tidak, bahkan lagi galau guys. Oke, lagi galau kayaknya. Oke, kamu ada niatan gak sih buat punya someone to talk? Itu kan kamu pasti pengen tuh bercerita, ya Allah hari ini pengen ada gimana kuliahnya, ada yang kayak gitu. Kamu ada niatan gak sih atau mending sendiri aja fokus sama kuliah? Menurut aku khususnya terbentuk orang-orang yang mengambil jurusan kesehatan itu tapi menurut pandangan aku ya guys kalau kalian berbeda ya udah kita kan beda gitu menurut aku kita tuh gimana ya fokus aja deh dulu karena jujur tugas kuliah aja udah pusing ditambah kayak kita tuh harus ngerti misalnya orang gitu kayak yang dimana dua sifat itu digabungkan yang kita tuh pasti bakal banyak masalahnya ributnya gitu kan kalau misalnya kita nggak punya someone people gitu ya kekurangan kita tuh nggak bisa sharing gitu kan tentang kegiatan hari-hari kita meskipun kadang kita tuh pengen banget ya kayak ya udah ini capek banget loh gitu kayak apa ya bercurhat gitu sama dia tapi nggak tahu ya tapi di satu sisi kita terus mikirin kayak efek timbal baliknya gitu loh kayak pastinya Positif sama negatif. nah iya maksud aku gitu pastinya kayak kita juga harus gimana ya kan kadang kalau punya pasangan itu mungkin kayak pengen ketemu gitu ya tapi kita iya takutnya nggak bisa ngebagi waktu gitu aja sih kita harus memprioritaskan tujuan awal kita gitu guys biar gak stres gitu Sebenarnya buat sama tutup itu gak harus berupa pasangan ya, sama temen aja bisa sebenarnya kalau memang kita udah percaya sama teman itu. Jadi gak perlu buat sebuah sih seorang itu ya gue perlu seseorang tapi sama teman terus kalau sama keluarga juga bisa gitu loh guys. Oke lanjut, kamu nih kan udah masuk perkuliahan nih, kamu mau ada niatan buat masuk organisasi atau apa gitu biar kamu tuh nggak overthinking. Kan biasanya kita kalau nggak sibuk itu kalau nggak sibuk itu pasti overthinking ya, biar nggak overthinking itu gimana, kamu mau ikut organisasi atau enggak gitu? Oke, untuk diri aku sendiri yang dulunya suka overthinking parah, aku percaya banget sama kata-kata perempuan itu harus disibukkan dengan hal-hal positif karena kalau enggak kita bakal overthinking banget ya. Karena tuh aku ngerasa ya mungkin akhir ini kan aku sibuk, jadi aku tuh yang mengesampingkan perasaan aku. Maksudnya kayak aku dulu yang pemikiran banget tentang cinta, tapi sekarang tuh agak berkurang dan overthinking tentang masa depan sekarang agak berkurang karena tuh aku fokus sama ya udahlah kerjain apa yang lagi ada di depan kita gitu loh. Kita tuntasin apa yang kita mulai. Itu prinsip yang kalian harus pegang. Kalian harus megang prinsip gini kalian terus nyelesain apa yang kalian mulai ya guys karena kita tuh harus bertanggung jawab sama diri kita hidup kita sendiri gitu loh. Bagus banget tuh kata-katanya. Oke, jadi intinya kalian itu harus menyelesaikan hal yang udah kamu mulai satu persatu aja, enjoy. Kita meskipun banyak banget batunya, terjangnya itu benar-benar susah, tapi kita harus bisa istiqomah, harus bisa berkomitmen sama diri kita sendiri. Kita punya tujuan loh ini, kita harus tetap maju ke depan, jangan
jangan apa sih namanya? Belok. Jangan ngelirik ke kanan ke kiri, kita lurus aja. Ya boleh, kita ngelirik ke kanan kiri buat jadi motivasi, buat jadi pelajaran buat kita. Tapi kalian jangan sampai udah stuck di sana. Kalian harus tetap maju ke depan ke tujuan kalian. Kalian tuh berbeda sama orang. Iya. Satu kayak gini-gini. Tapi Ya. insya Allah tuh lurus. Insya Allah Iya, betul guys. Oke. Selanjutnya aku mau minta motivasi apa gitu buat kamu, buat kita semua dari Siva. Apa sih, bukan motivasi, kayak iya sih motivasi, afirmasi buat nyemangatin kita gitu, biar tetap semangat. Oke, menurut aku ya, dari pandangan aku, kita itu bagi siapapun lagi berjuang tentang masa depan, semangat ya guys. Pasti aku juga pernah kok di posisi yang bingung banget arahnya mau kemana, sampai aku pernah nulis gitu ya, kayak aku kan suka nulis tapi sekarang udah belum aku kembangin lagi gitu. Aku pernah nulis kayak, kan waktu itu ada buku yang Ayah ini arahnya kemana, aku Tuhan ini arahnya kemana. Aku di situ curhatin apa yang aku rasain gitu, dan bener-bener kayak deep banget, karena menurut aku tuh dulu yang nggak percaya sama orang, bukan nggak percaya sih, tapi lebih tepatnya aku lebih suka nulis gitu, jadi untuk mencurahkan hati aku gitu. Dan kayak yang kedua, kita terus kayak mencari jalan keluar tuh dengan kayak terus berdoa gitu, minta-minta petunjuk lah. Insya Allah kok dikabulin satu persatu, meskipun kita tuh bingung dulu gitu, kita tuh sedih dulu gitu. Pasti semua ada jalan keluar ya guys, percaya banget, percaya sama takdir ya guys, sama yang Allah pilih. Itu adalah pilihan terbaik kita. Oke, semangat untuk hidup, siapapun itu, jangan pernah berpikir untuk putus asa, meskipun ada tapi nggak apa-apa, itu manusiawi gitu loh. Oke, gitu aja sih. Oke, cukup deep banget ya intinya, motivasi buat kita. Iya. Jadi setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Kita jangan iri lihat orang ini, lihat orang itu. Kita boleh lihat ke atas buat jadi pelajaran, tapi kita juga harus tetap lihat ke bawah dong. Masih banyak orang yang kekurangan. Kita tuh harus tetap bersyukur, guys. Kita bisa di sini itu meskipun dengan tugas yang sangat sangat banyak gitu ya. Tapi kita harus bersyukur, ada masih banyak orang yang mau ada di posisi kita. Bener-bener gitu kan, ingat gini, misalnya kita lagi nggak bersyukur gitu, kayak lagi capek hari ini, tapi kita terus ingat lagi, oh ya dulu tuh aku, ini tuh adalah doa aku yang pengen kesini, oh ya aku gini, oh ya aku udah memperjuangin sejauh itu loh, aku bisa ngelakuin semua, masa iya aku berarti cuma nyampe sini doang? Kan nggak mungkin guys, kita nggak mungkin menyia-nyiakan apa yang kita pengenin banget, dan masih banyak orang yang pengen di posisi kita. Itu kan harus mikir, dan kan harus banyak bersyukur ya guys, please. Itu kuncinya dalam sesuatu, misalnya kita mau ada di fase mau nyerah gitu loh. Oke, intinya sesibuk apapun kalian, kita sebagai seorang muslim itu jangan meninggalkan sholat 5 waktu guys ya. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan, jangan terus mengejar dunia, mengejar akhirat juga harus itu Seimbang. harus seimbang ya. Jadi kita kan calon-calon istri solehah, kita harus penyeimbangan antara dunia dan akhirat. Oke, seperti itu ya. Mungkin segitu ya podcast untuk pertama ini, podcast pertama di YouTube aku yang pertama. Oke, see you, goodbye, bye bye, terima kasih.